Semangat pagi, selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, ataupun Anda bisa langsung klik di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga sahabat pembelajar untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang pakai J. Dan sahabat pembelajar, bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA kita, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar, karena nanti materi kita hari ini akan di-share di dalam grup WA tersebut. Dan silahkan langsung kirim saja nomor WA-nya di chat room kita ini. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, ini sepertinya sudah agak lama nih kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Ciang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat, yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup pun lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Syukurlah kabar saya baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah kolesterol dan lemak jenuh. Jadi memang demi jantung sehat, sebaiknya jangan makan makanan berkolesterol tinggi. Hindari konsumsi lemak jenuh. Nah, ini adalah pendapat dari para pakar selama 4 dekade terakhir. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu memang selalu berubah ya. Masih validkah pernyataan ini menurut perspektif penelitian terbaru? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim, dan sahabat pembelajar, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan Pak Halim, dan bahkan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, Anda boleh melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan Anda untuk langsung berbicara dengan Pak Halim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai kolesterol dan lemak jenuh? Silakan Pak Halim. Baik Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar ya sudah bergabung. Lama tidak bersua. Ya, kita langsung aja ke slide ya. Saya share dulu sebentar. Oke. Yes. Nah, sebenarnya saya mau bikin dua hal dulu pernyataan awal ya. Yang pertama adalah ini bukan medical advice atau apapun ya. Saya bukan dokter, jadi saya jelaskan dulu dari awal karena kesannya seolah-olah kolesterol dan lemak jenuh kalau bahas begini seolah-olah ranahnya dokter, jadi ada stigma di mana seolah-olah orang non-dokter nggak boleh atau mungkin kurang fasih dalam hal membahas topik ini, gitu ya. Ya, saya bukan dokter, jadi saya nggak mengklaim memiliki hak gimana-gimana, saya lebih kepada semangat untuk berbagi aja, karena apa yang saya ketahui ini sayang kalau nggak dibagikan, gitu ya, versi saya. Versi saya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Well, di satu sisi sebenarnya banyak, saya juga harus bikin pernyataan bahwa banyak dari slide hari ini berasal dari presentasi Dr. Stan Ekberg, ya, Dr. Stan Ekberg. Ya, bisa teman-teman atau sahabat pembelajar ketik di YouTube Stan Ekberg dengan topik kolesterol, dan kebanyakan dari presentasi beliau ada di sini hari ini, termasuk beberapa tambahan dari saya. Jadi saya juga berusaha memvalidasi, bukannya langsung copy paste ya, bukan langsung copy paste dari presentasi beliau, tapi juga saya cari kebenarannya, keabsahannya secara
yang namanya pengetahuan ilmiah terkini dengan hasil penelitian yang cukup baru ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah lama atau usang gitu. Jadi semuanya seems legit gitu. Jadi buat saya why not? Karena apalagi saya juga pelaku hidup sehat, berusaha untuk ya. Jadi apapun yang saya sharing di sini juga saya bisa validasikan lewat gaya hidup yang memang saya rasakan nggak salah nih gitu loh ya. Jadi apa yang Dr. Stan Ekberg presentasikan dan apa yang saya lalui melalui gaya hidup sehat yang saya usahakan untuk jalankan, dan ternyata keduanya masih sama gitu, saya validate seperti itu. Jadi buat saya ini sesuatu yang saya rasa cukup memadai lah gitu ya. Dan ditambah lagi dengan pengalaman praktek beliau dalam menghandle case study seorang klien yang dipresentasikan di sini juga. Jadi saya lanjut langsung ke slide berikutnya setelah melakukan disclaimer ini ya. Oke, rujukan angka kolesterol dan lemak darah. Nah, ini yang mungkin orang suka langsung pikir, apa sih levelnya berapa gitu, angkanya dan segala macam. Ini asalnya dari US Department of Health and Human Services, dari Mayo Clinic dan Cleveland Clinic juga. Bahwa tinggi itu totalnya 240. HDL malah tidak ada referensinya gitu ya. Karena so far seolah-olah kesannya kalau HDL karena high density dan itu menjadi salah satu patokan bahwa namanya high density, dan somehow memang menurut riset juga high itu angkanya bagusnya tinggi. Kalau L itu harusnya low density. Kalau begitu jumlahnya harusnya sedikit gitu ya, harusnya rendah. Triglycerid juga adalah lemak darah ya, jadi perlu dicek juga untuk mengetahui levelnya. Yang baik itu biasanya totalnya di bawah 200, HDL-nya 40 atau lebih, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi yang saya rasa Dr. Stan juga menyebutkan, nanti kita lihat lagi, adalah sebenarnya angka ini belum tentu kalau sesuatu itu tinggi, belum tentu dia buruk sekali, ya karena ada beberapa komponen lain, seperti rasio total kolesterol terhadap HDL dan lain sebagainya, which is yang saya akan bahas di slide berikutnya. Jadi, dan kita biasa cenderungnya pasti menanyakan ya, penyebab kolesterol tinggi itu apa? Apakah kolesterol itu musuh, terutama dari makanan gitu ya? Jika bukan, siapa sih musuh sebenarnya gitu? Seolah-olah penyakit kolesterol tinggi ini adalah awal dari penyakit jantung, serangan jantung dan lain sebagainya. Kita simak, coba. Ini proses berpikir logik ya. Ini kita lihat ceritanya nih ya, ada ilustrasi gambar kecelakaan lalu lintas. Ada kecelakaan lalu lintas, lalu muncullah ambulans untuk menolong si korban gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir banyak, kalau misalnya ceritanya kolesterol itu seperti kecelakaan misalnya ya, lalu kalau banyak kecelakaan lalu lintas menyebabkan banyak ambulans di jalan, jalanan jadi macet. Yang hadir atau terlihat di hasil cek darah adalah jalanannya macet, gitu. Ambulansnya banyak, gitu. Ambulans banyak, jalanan macet. Lalu dibilang, oh ini salah ambulannya ini, bikin macet aja. Itu adalah pendekatan alopati. Ya, pendekatan melihat gejala, melihat symptoms, melihat apa yang dinamakan keluhan, kemudian hanya berusaha mengatasi keluhan itu. Atau kalau kita mau pintar sedikit, kita menanyakan, ini sebenarnya salahnya apa sih? Salah ambulans atau salah adanya atau banyaknya kecelakaan? Kayaknya iya deh, ini salahnya banyak kecelakaan. Tanya lagi dong, kenapa bisa banyak kecelakaan? Mengapa bisa begitu? Oh iya, pasti nggak hati-hati, ya meleng. Entah si pengemudi mobilnya yang sambil
lihat HP, lalu tidak awas, kelamaan tidak matanya off dari jalan, atau mungkin si pesepedanya nih, gitu ya, atau melanggar rambu, si mobilnya terlalu kenceng, gitu. Jadi semuanya itu dianalisis, terus bagaimana supaya ambulansnya sedikit, supaya tidak macet, ambulansnya harus sedikit, supaya ambulans sedikit, kecelakaan harus sedikit, supaya kecelakaan sedikit, orang-orang harus mengerti rambu, mentaati rambu dan peraturan, dan berhati-hati. Kalau semuanya sudah dijalankan, kecelakaannya banyak nggak? Ya enggak, kan gitu. Itu adalah proses berpikir non alopati yang saya rasa lebih pintar, gitu ya, lebih logik. Nah, kita jadi satukan nih sama ini. Nah, berpikir logik juga banyak dan persistennya inflamasi, peradangan, stres oksidatif, dan resistensi insulin, yang akhirnya menyebabkan kolesterol jadi banyak. Kalau kolesterol jadi banyak, angka kolesterol tinggi, dihubungkan dengan risiko penyakit jantung. Lalu, salahkah kolesterolnya? Atau salah persistennya inflamasi dan stres? Dan siapa yang menyebabkan inflamasi dan stres itu? Pola hidup yang buruk. Siapa yang menjalankan pola hidup yang buruk? Si penderitanya. Siapa yang senantiasa menumpuk toksisitas? Siapa yang senantiasa bikin alasan beribu-ribu untuk tidak berolahraga dan tidak mau jaga pola makan? Balik lagi ke sana, gitu ya. Jadi kita udah sekarang lihat nih proses berpikirnya bahwa kolesterol mungkin nggak begitu salah deh, gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi lebih lanjut. Kalau misalnya kita mau melihat kolesterol sebagai indikator, bagaimana cara smart untuk melihatnya. Nah, di sini di tahun bukunya, kalau nggak salah tahun 2000, ya, di Endotext. Dampak dari inflamasi dan infeksi pada lipids itu mungkin yang namanya, ya nama lain dari sel lemak ya, dan lipoproteins, adalah low-grade chronic inflammation. Inflamasi radang sel yang kronis, tapi yang low-grade, tapi bertubi-tubi, datang terus dan terus, yang menyebabkan si sistem kekebalan tubuh harus bekerja non-stop. Ya, inflamasi dan infeksi menimbulkan turunnya HDL kolesterol dan meningkatnya trigliserid. Dengan turunnya HDL kolesterol, maka rasionya juga jadi jelek, dan si kolesterol tingginya, kolesterol buruknya juga naik. Kemudian ini juga ya, tahun 2018 lebih baru lagi yang menyatakan bahwa inflamasi, bukan kolesterol, adalah penyebab dari penyakit kronis. Jadi bukan kolesterol ya. Kita berusaha seolah-olah membersihkan nama kolesterol gitu. The bad guy is inflammation. Menggunakan contoh orang yang hidup di area biru, ini saya menerjemahkan langsung ya, verbatim, mendemonstrasikan kunci untuk umur panjang yang sehat dan pencegahan munculnya penyakit kronis. Ya, longevity itu umur panjang yang sehat. Ya, kalau umur panjang yang sakit-sakit bukan longevity namanya. Kunci untuk umur panjang yang sehat dan pencegahan munculnya penyakit kronis bukan pada penurunan kolesterol darah maupun makanan, tetapi pada pengendalian inflasi sistemik. What is systemic inflammation? Sama nggak? Systemic inflammation, inflamasi sistemik dengan low grade chronic inflammation itu sama. Ya, bisa dicek. Klik aja mungkin atau ketik aja low grade chronic inflammation. Nanti hasilnya akan merujuk kepada systemic inflammation, ya. Nah, indikatornya apa saja? Ya, tingginya inflamasi, naiknya kadar gula dalam darah. Berarti kalau kadar gula dalam darah tinggi, generally insulin akan tinggi. Ya, kemudian berarti kalau kelamaan itu terjadi, gula itu menempel pada
gula dalam darah itu akhirnya menempel pada sel darah merah, maka HbA1c-nya akan tinggi. Gara-gara HbA1c tinggi dan sel menolak masuknya gula ke dalam sel, sehingga gula dalam darah itu akan terkonversi menjadi lemak tubuh. Lemak tubuh ada 3, lemak visceral, lemak organ, lemak di bawah kulit, subcutaneous, dan lemak darah. Alhasil, trigliserid darah juga naik. Jadi 4 pertama itu saling berhubungan. Naiknya kadar gula dalam darah, naiknya insulin, naiknya HbA1c, dan naiknya trigliserid. Kemudian setelah itu, inflamasi juga menurunkan HDL. Nah, ini yang 4 berikutnya yang akan saya jelaskan sedikit lebih detail. Karena ini yang mungkin banyak yang meresepkan obat statin aja mungkin kurang menyadari keberadaannya atau kurang mengerti alurnya. Demikian kata Dr. Stan Eckberg. Turunnya high density lipoprotein, naiknya rasio kolesterol, total kolesterol versus darah, ya, versus HDL, naiknya very low density lipoprotein, dan ukuran LDL mengecil yang semakin meningkat. Kita bahas satu persatu. Nah, 3 dulu nih, jadi satu paket ya. Kita melihat di sini bahwa ada pasien dengan total kolesterolnya di 286. Katanya lebih bagus harusnya antara 100 sampai 199. Honestly speaking, sebenarnya mungkin lebih bagus mendekati 199 daripada mendekati 100. Kemudian HDL kolesterol itu 46, which is sudah bagus, ya, karena harusnya di atas 39. Nah, tapi LDL-nya itu kan cukup tinggi, ya, di 224, sementara normalnya atau normal range-nya adalah 0 sampai 99. Tapi honestly, kita jujur aja, LDL sehat nggak sih kalau 0? Gitu. Kadang berarti rujukan berkeringat asoynya, Bi. Kita harus sedikit lebih bijak untuk sikapi juga bahwa belum tentu sehat untuk memiliki LDL 0, ya. Kemudian juga sama nih, total kolesterol dengan HDL rasionya, it is unlikely dan nggak mungkin sehat untuk berada di 0,0. Nah, di kotak bawah ada rujukan untuk total kolesterol dan HDL ratio. Kalau angkanya bagi pria 3,4 dan bagi wanita 3,3, berarti risiko terkena penyakit jantungnya hanya setengah. Jadi sudah sangat rendah, dipotong. Jadi jauh dari risiko penyakit jantung. Tapi risikonya rata-rata apabila total kolesterol bagi HDL dapat angkanya di 5. Bagi pria, bagi wanita 4,4. 2 kali lipat kalau 9,6, dan seterusnya, ya. Nah, si pasien ini di angka paling bawah estimated CHD, cardio disease lah ya, cardiovascular disease adalah cardio and heart disease kali ya, CVD. 1,3. Ya, karena angkanya sudah 6,2, sudah di atas rata-rata. Gitu. Jadi sudah dianggap tinggi gitu. Tapi ini kan di atas permukaan, di mana sebenarnya ini adalah tipikal hasil blood test dari seorang pasien. Sementara tadi kita berbicara tentang VLDL. VLDL-nya 16. Teman-teman coba lihat ya, VLDL 16. VLDL itu adalah angka dari apa? Dari total kolesterol kurang LDL kurang HDL. Ya. Jadi kalau kita kurangi tadi 286
dikurang 224 dikurang 46, maka hasilnya adalah 16. Baiknya adalah berapa? Antara 15 sampai 20. Jadi kalau misalnya VLDL-nya sebenarnya mendekati 40 pun misalnya, katanya kan aman, padahal sebenarnya enggak. Ada rentang di sana antara 35 sampai 40 yang sebenarnya sudah menunjukkan adanya potensi inflamasi yang cukup tinggi. Dan sekarang kita ke ukuran LDL mengecil yang banyak. Nah, ini juga agak unik nih ya. Kita harus belajar sedikit. Jadi ini saya juga sambil belajar sebenarnya. Sebenarnya VLDL ini adalah very low density lipoprotein. Very low density. Yang artinya lebih banyak lemak daripada kolesterol. Jadi teman-teman sahabat pembelajar bisa lihat di sini gambarnya. Sorry. Mungkin kalau bisa mengikuti kursor saya, meskipun mungkin kecil di HP teman-teman semua, di VLDL ini ada yang namanya T, 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 dan C. Ya, C itu kolesterol komponen, unit. Kemudian T ini adalah si triglyceridnya atau lemaknya. Jadi lemaknya mendominasi lebih banyak daripada kolesterolnya. Makanya dibilang kolesterolnya low density. Kemudian fungsinya dari VLDL adalah mengantarkan lemak dari makanan ke sel tubuh. Jadi ini trigliserid 3 unit ini sebenarnya berasal dari makanan kita. Kemudian mau dikirim ke sel tubuh. Dikirimlah makanan itu sehingga kalau berhasil ke sel tubuh, jadi kan lemaknya keambil nih 2 unit trigliserid. Ya, jadi sisanya adalah 1 unit trigliserid, 1 unit kolesterol, sehingga dinamakan LDL. Jadi VLDL ini setelah mengirim lemak ke sel menjadi LDL. Gitu. Kemudian LDL ini diserap lagi oleh organ hati untuk dijadikan VLDL lagi untuk melihat nanti apakah ada lemak makanan yang masih harus dikirim ke sel, diproduksi teruslah si VLDL ini. Terus berecycle terus seperti revolving door. Kalau teman-teman pernah ke mall Taman Anggrek, ya mungkin kira-kira seperti itu. Pintu masuknya, gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya dari VLDL ke LDL. Dan LDL-nya dibilang fluffy, ukurannya besar. Ini LDL yang sehat. Kemudian, karena adanya stres oksidatif inflamasi itu dan menempelnya zat glukosa pada LDL atau glycation, itu akhirnya LDL menjadi rusak. Apa yang tadinya fluffy LDL ini jadi oxidized LDL yang ukurannya mengecil. Ibarat kalau teman-teman tahu, mungkin misalnya ada guguk di rumah yang mungkin bulunya banyak ya, entah itu mini pom, ya entah itu bichon, entah itu mungkin pudel dan lain sebagainya. Kalau dimandiin kena air, dia dilepek dan kelihatanlah dia mengecil gitu ya. Dan ternyata ukuran aslinya ceritanya seperti itu. Jadi fluffy LDL, LDL sehat yang karena terkena HbA1c ya yang banyak bertemu dengan HbA1c dalam darah yang banyak, adanya gula dalam darah yang banyak, LDL itu menjadi rusak. Ibarat si guguk ini kalau kena air dimandiin jadi mengecil gitu. Jadi oxidized LDL mengecil dalam ukurannya gitu ya. Nah, masalahnya ya LDL yang teroksidasi ini yang saya namakan OXLDL, OXLDL tidak dikenal oleh organ hati sebagai LDL lagi. Sehingga dia terus bersirkulasi di dalam darah. Dia tidak lagi diterima atau dimasukkan oleh hati. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ada garis di sini yang ujungnya melengkung itu adalah reseptor. Reseptor di hati untuk mengambil LDL. Tetapi karena yang merah ini, LDL yang kuning ya, kalau LDL yang merah sudah rusak, reseptornya sudah tidak menerima atau mengenalnya lagi,
sehingga tidak diizinkan masuk ke hati. Karena tidak masuk ke hati, dia bersirkulasi dalam darah. Jadi apapun yang ditempel gula jadi rusak, jadi jelek, dan ditolak nih sama organ. Gitu ya. Nah, oksidatif LDL ini kemudian karena ada di dalam darah, dia ada di pembuluh darah. Dia kemudian melukai dinding pembuluh darah yang namanya intima. Nah, ini saya buat garis intima itu ada di mana. Jadi sebenarnya plak kolesterol ini yang teman-teman kita sering dibilang plak kolesterol, sebenarnya dia tidak ada di saluran pembuluh darahnya, tapi dia ada di belakang dinding pembuluh darah. Dia menumpuk di sana, tapi sebenarnya juga sudah bukan plak. Ya, kita coba lanjut dulu. Oksidatif LDL ini atau oksidatif LDL ini menyusup ke celah di belakang intima. Celah yang karena luka di dinding itu terbuka, akhirnya celah itulah si LDL masuk dan dianggap sebagai hal asing yang membahayakan tubuh. Jadi dianggap sama dengan virus, bakteri, parasit, jamur, dan lain sebagainya. Satu-satunya cara untuk menangkal OX-LDL adalah dengan penanganan dari sistem kekebalan tubuh. Maka sel darah putih mengirim makrofag untuk menyerang dan menyelubungi OX-LDL menjadi foam cell. Dari situlah pembuluh darah menyempit. Nah, kalau ada yang bilang pembuluh darah menyempit, kita kateter aja biar lebih melebar. Hati-hati. Biasa pembuluh darah yang menyempit ini biasanya juga udah kurang sehat. Ya, udah kurang sehat dalam arti mungkin mengalami penurunan elastisitas sehingga menjadi rentan kaku, ya. Kalau kaku tapi dipaksa untuk direntangkan, di situ mungkin bisa terjadi rupture lebih lanjut kepada pembuluh darah, ya, dan masalah ini bisa lain lagi, menjadi tambahan masalah. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi ke yang namanya ukuran LDL itu sendiri. Kalau kita melihat, ya, total kolesterolnya tadi, ini pasiennya dari tanggal 25 Januari 2021, dan afternya itu ada di tanggal 5 April. Jadi lebih kurang mungkin 3 bulan. Atau kurang sedikit. Di mana total kolesterolnya masih lebih kurang sama, bahkan meningkat afternya. Kemudian LDL-nya, LDL kolesterolnya juga masih sama di 225, katanya harus rendah. Apa yang salah? Kalau sekilas di atas permukaan seperti itu, maka dibilang, nggak ada progres, kasih obat lagi, obatnya diterusin, statin drug-nya lanjut terus, gitu ya. Tapi kalau ternyata kita meminta untuk dilihat lebih kecil lagi, very low density itu, atau partikel, bukan very low density aja, ya LDL yang rusak itu, LDL partikel berarti, karena di ukurannya lebih kecil. Maka LDL partikel di before-nya 3448, di after-nya sudah turun 455. Berarti kalau teman-teman lihat di sini, oxidized LDL yang merah ini jumlahnya berkurang. Is it a good thing? Of course. Itu adalah hal yang lebih baik. Dan menurut pengakuan Dr. Ekberg ini, pasiennya dalam meraih before dan after ini, menjalani yang namanya high fat low carb diet. Ya. Pola makan yang lemaknya justru tinggi, tapi bukan sembarang lemak. Ya, lemaknya adalah lemak hewani yang secara alami ada di dalam protein hewaninya. Jadi bukan lemak tambahan yang didapat dari masak-memasak, yang kebanyakan minyak memasak itu didominasi oleh seed oil atau lemak atau minyak sayur, tanda kutip sayur, ya.
Padahal kalau dipikir-pikir, siapa juga yang memeras selada, bayam, dan kangkung untuk mengambil minyaknya, gitu. Padahal yang dimaksud adalah minyak sayur itu adalah minyak dari biji-bijian. Kanola, bunga kanola, bunga matahari, maupun mungkin kelapa sawit, palmitic acid. Dan ternyata LDL partikelnya sudah berkurang, ya, berkurang banyak. Lalu dicek lagi small LDL-nya, ternyata penurunan majority dari LDL partikel itu mayoritasnya 426 dari 455 itu adalah penurunan yang si merah itu, ya, si siapa namanya? Si oxidized LDL ini. Berarti sudah berkurang jumlah gula dalam darah yang mengoksidasi atau yang merusak si LDL, ya. Jadi which is good, akhirnya menjadi hal yang baik. Meskipun masih jauh dari ideal yang harusnya di bawah 1000, tapi sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dan kemudian dilihat lagi LDL size-nya, ya. LDL size-nya berarti yang fluffy-nya, si mini pom-nya, si bison yang belum mandi, ya. Itu ternyata LDL-nya dari 20,9 yang harusnya di atas 20,5, which is sudah mulai bagus, ya. LDL size-nya nambah naik lagi, ya. Jadi menjadi 21,3. Semakin mengembang LDL-nya. Jadi lebih fluffy lagi. Ini mungkin ikut groomer yang bagus, gitu ya. Jadi dapat fluffiness-nya. Apa signifikansinya kalau kita lihat sebenarnya? Tapi kan angkanya tetap jelek. Kalau misalnya seorang physician hanya melihat di dua angka pertama, kolesterol total dan LDL, statin drug itu sudah akan terus dikasih, ya. Dan intervensi pola makan pun tidak banyak diberikan. Coba dilihat di sini. LDL size-nya itu awalnya kan 20,9. Yang ternyata dihubungkan dengan angka insulin score-nya itu ada di lebih kurang peringkat ceritanya itu mungkin 50-an hampir 60, ya. Jadi ranking ceritanya 75% atau 40% ranking terendah dari penduduk Amerika. Jadi ini karena hubungannya adalah apa? Ukuran LDL fluffiness-nya itu akan berkurang gara-gara apa? Banyaknya insulin resistance, sehingga gula dalam darah banyak mengganggu ke fluffiness dari LDL yang sehat, gitu ya. Dan dalam berarti ada hubungan yang jelas sekali inflamasi dari resistensi insulin. Orang yang punya diabetes biasa LDL-nya jelek dalam hal fluffiness, dan jumlah LDL partikelnya pasti tinggi. Maksudnya seperti itu. Dengan peningkatan LDL-nya dari 20,9 ke 21,3, kita ke angka bawah sekarang, dia bergeser dari yang tadinya 40% ranking terendah, sekarang ada di 30% ranking tertinggi. Dan menurut Dr. Atwood ini, pasiennya dalam hal resistensi insulin sudah naik ranking melampaui 84 juta penduduk Amerika. Gitu. Ya, jadi atau 84 juta penderita, bukan penderita, berarti ya penduduk Amerika secara umum. Jadi udah mulai hijau nih, teman-teman lihat sahabat membelajar di lingkar biru yang paling bawah berbanding lingkar biru di percentile of reference population-nya.
yang di atas. Ya, kita bisa melihat, ini saya coba kursorkan, yang di sini lingkar biru bawah di gambar atas dengan lingkar biru bawah di gambar bawah. Terjadi perbaikan ranking dalam insulin resistance terhadap total jumlah penduduk. Ya, jadi kalau misalnya melihat dari kasus ini, si pasien yang di sini bertambah sehat lebih banyak karena sudah mengalami resistensi insulin lebih sedikit, makanya angka partikel LDL-nya bisa turun. Tinggal nanti membereskan lebih banyak lagi di total dan LDL-nya. Ya, oh ya, saya jelaskan sedikit mungkin tambahan tadi yang agak miss adalah di sini. Ya, bahwa sebenarnya rasio total kolesterol berbanding HDL yang sehat adalah 3,0. Jadi kalau misalnya, let's say, total kolesterol dan LDL-nya bisa turun, VLDL-nya juga rendah, antara 15-20, maka apa yang terjadi? HDL kolesterol ini rasionya, katakan HDL-nya 46, rasionya dikatakan 180 aja. Ya, 46 dibagi 180 mungkin udah mendekati 3 gitu ya. Atau tapi masih belum ya, tapi udah lumayan. Coba kita lihat. 46 dibagi 180 25 ya, masih berarti udah bagus sekali. Oh, 1/4 ya. Atau ya 4 kali lipat berarti 180 bagi 46 harusnya. Masih 3,9. Ya, jadi perbaikannya PR-nya nanti sudah di menurunkan totalnya melalui penurunan LDL. Maksudnya seperti itu. Karena HDL-nya sudah cukup tinggi dan sudah cukup bagus. Which I will touch in a moment. Nah, sekarang kita ke obat statin. Bagaimana dengan kita ambil pengobatan aja? Nah, ini menurut Dr. Ekberg, ya, ada gambar atas dan bawah. Statin itu bersifat meningkatkan jumlah reseptor LDL di organ hati untuk mempermudah penyerapan LDL yang fluffy. Alhasil, jumlah LDL yang fluffy memang turun, tetapi partikel LDL-nya, LDL partikel dan small partikelnya tidak berkurang. Dalam hal ini, small particle nama lain dari ox-LDL tadi. Gitu. Jadi jumlah LDL berkurang, tetapi jumlah ox-LDL tidak berkurang. Sehingga berarti tidak menurunkan proses penumpukan plak pada pembuluh darah. Proses ini, proses bertambahnya foam sel kuning ini tidak berkurang dengan diadakannya, dikonsumsinya obat statin. Nah, bagaimana cara kerjanya? Justru statin itu cara kerja untuk menambah reseptor itu dengan cara menurunkan memang kolesterolnya. Dengan menurunkan jumlah LDL kolesterol dan menurunkan CoQ10, maka liver kebingungan. Waduh, LDL-nya kedikitan, maka kita harus perbanyak jaring nelayan untuk mengambil LDL yang ada di dalam darah. Let's go, kita bikin LDL-nya menjadi lebih banyak. Jadi caranya seperti itu. Dan masalahnya adalah bukan saja kolesterol yang turun, tetapi juga CoQ10 yang turun. Dan CoQ10 terlibat dalam 90% produksi energi kontraksi di berbagai organ. Ya, makanya orang yang mengkonsumsi statin drug ini akan merasa ototnya melemah, jantungnya juga semakin lemah, sehingga tugas memompanya harus jalan. Akhirnya si jantung itu bekerja dengan ekstra keras, yang katanya, ini bayangin nih, kolesterol tinggi berbahaya karena apa? Meningkatkan risiko penyakit jantung. Dimakanlah obat kolesterol untuk menurunkan
kolesterolnya. Begitu kolesterol turun, CoQ10 turun, ternyata jantungnya melemah juga. Merasakan kelemahan, tetapi punya tugas untuk sirkulasi darah 5 liter dipompa setiap menit. Kalau jantungnya lemah, tetapi harus bertugas pompa terus, pompanya dipersering. Pompa dipersering, capek nggak jantungnya? Capek. Akhirnya apa? Berbahaya nggak untuk jantung? Berbahaya juga. I'm not kidding you. Jadi kalau ada yang merasa mengkonsumsi obat statin menjauhkan dirinya dari risiko penyakit jantung, think again. Ya. Jadi apa solusi kolesterol dan trigliserid yang tinggi? Perlukah menghindari makanan berkolesterol dan berlemak? Kita lihat indikator tingginya kan inflamasi, naiknya gula darah, kadar gula dalam darah. Berarti jawabannya turunkan. Naiknya insulin, kalau kadar gula dalam darah turun, insulin turun. Bagaimana caranya? Atur pola makan, lakukan latihan beban, pengencangan otot untuk membakar kelebihan gula yang ada dalam otot supaya daya tampung otot kembali ada untuk menampung gula yang ada dalam darah. Yang otomatis berarti menurunkan HbA1c. Yang berarti menurunkan potensi dikonversikannya gula menjadi lemak, sehingga menurunkan lemak dalam darah. Naikkan HDL. Nanti saya kasih tahu caranya. Turunkan rasio total kolesterol dengan HDL. Dengan menaikkan HDL, LDL kita bisa turun sedikit, total kolesterolnya turun, rasionya jadi bagus. Ya, naiknya very low density lipoprotein kita turunkan dengan apa? Pola makan yang cukup protein. Dari cukup protein itu otomatis lemaknya juga tercukupi, tidak eksesif dan tidak berlebih, tetapi kita cut dari lemak makanan dari minyak-minyak itu. Very low density lipoprotein fungsinya apa tadi? Kalau teman-teman ingat, mengantarkan lemak dari makanan ke dalam sel. Kalau lemak dari makanan hanya dari protein saja, berarti aman. Masalahnya berlebih karena ada tambahan minyak dari minyak sayur yang jelek tadi, yang tidak menyehatkan tadi, akhirnya VLDL juga naik. Lalu ukuran LDL mengecil yang banyak, oxidize, ox-LDL itu ya, mengurangi jumlah ox-LDL. Nah, itu centang terakhir maksudnya itu, ya, mengurangi jumlah ox-LDL. Bagaimana caranya? Ya, kita sebenarnya basically ya tadi, ya, mengurangi jumlah oksidasi itu dengan menurunkan kadar gula dalam darah dan 4 yang pertama tadi, ya. Menurunkan kadar gula, menurunkan insulin, menurunkan HbA1c, akhirnya menurunkan juga jumlah ox-LDL. Ini ya, high density lipoprotein bagaimana dinaikkan? Kita coba lihat dulu nih. HDL itu bagusnya tinggi nggak? Iya, kita juga harus punya perhatian khusus kepada HDL ya. Orang kadang hanya terlalu fokus pada LDL aja, seolah-olah HDL nggak ada artinya. Coba kita lihat di sini ya. Di tahun 2014 ada penelitian terhadap centenarians atau orang-orang yang berusia di atas 100 tahun. Ternyata ditemukan karakteristik waktu cek darah, mereka memiliki HDL yang cukup tinggi dan bahkan comparable, tidak kalah dengan HDL yang mereka yang jauh lebih muda. Jadi ini adalah satu indikasi bahwa dengan menjaga HDL kita, ada peluang kita memiliki umur yang panjang. Dan saya nggak akan jauh-jauh dari latihan beban. Di tahun 87 ditemukan peningkatan HDL kolesterol ya dengan weightlifting program. Kemudian dikonfirmasi lagi, benar nggak? Tahun 2010 studi lagi yang dipublikasikan tahun 2010, low and moderate ya intensity strength exercise induces benefit regarding plasma lipid profile. Jadi low to moderate lebih bagus daripada high intensity. Tapi definisinya apa? Latihan beban 50% dan 75% dari satu repetisi maksimum, which is merupakan latihan beban ala
binaraga. Muscle building. Kalau sahabat pembelajar nggak percaya, mungkin harusnya kemarin saya tambahkan satu slide tentang berapa persen one rep max menghasilkan pertumbuhan otot terbesar. Dan biasanya akan ketemu studi di 75-85% one rep max. Ya, yang lebih baik dalam meningkatkan HDL daripada 110% maksimum. Ya, yang berarti apa? Well, latihan binaraga much better than deadlift yang diangkat lalu dibanting-banting. Maksudnya itu ya. Jadi udah sampai di akhir ya. Bagi mereka yang sudah tidak sehat akibat pola hidup buruk yang menahun atau kronis dan mengalami yang namanya low grade chronic inflammation atau systemic inflammation, maka asupan makanan berkolesterol dan berlemak jenuh perlu dibatasi di level mana? Level naikkan asupan protein sampai tercukupi kebutuhan protein tersebut. That's it. Ya, jangan ditambahkan lagi dari minyak proses. Ya, sambil memperbaiki pola makan di aspek menurunkan asupan karbohidrat total, menurunkan asupan minyak proses, meningkatkan asupan serat, dan melakukan kegiatan olahraga yang menggabungkan latihan beban dan aerobik. Bagi yang sudah berpola hidup sehat dan semakin bugar, tidak ada kekhawatiran untuk mengkonsumsi makanan berkolesterol dan berlemak. Gangguan kesehatan, penyakit degeneratif yang muncul dari chronic low level inflammation, sangat berhubungan erat dengan asupan karbohidrat yang mendominasi total asupan, plus toksisitas pola hidup, plus tidak dilakukannya olah fisik yang membina raganya ke tingkat yang lebih baik. Alangkah baiknya kita tidak melupakan untuk membasmi keluhan dari akarnya, bahwa berpola hidup sehat bukan saja kebutuhan, tetapi keharusan. Start with the right mindset, then strengthen that mindset with repeating the healthy habits. That's when you rewrite your destiny. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Thank you. Siap, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Halim. Ini sangat menginspirasi ya. Dan sahabat pembelajar, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan apabila Anda ingin berbicara langsung dengan Pak Halim, boleh juga untuk melakukan raise hand. Biar kita tahu yang mana yang akan berbicara dengan Pak Halim. Oke, Pak Halim, mungkin kita akan lanjut aja ke sesi tanya jawabnya. Mungkin sebelum ke pertanyaan Ibu Nonsi, saya akan bertanya dulu. Menurut Pak Halim, untuk tes kolesterol itu lebih baik dilakukan kapan ya, Pak ya? Nah, itu bukan area saya tuh sebenarnya. Karena jujur ya, saya tidak pernah melakukan medical check-up. Saya nggak pernah yang namanya ke laboratorium cek darah. Jadi saya nggak tahu. Bagi yang merasa mendapat gejala, ada yang bilang mungkin, oh kalau kolesterol tinggi, LDL-nya nanti ada kaku di leher belakang dan segala macam. Kalau merasa ingin tahu, go and check it. Silakan. Tapi saya rasa kita punya satu memori tentang pola hidup kita sehari-hari. Udah bagus belum? Kalau kita bisa bilang, iya nih kayaknya udah bagus sih. Ya udah nggak usah cek. Gitu. Medical check-up adalah sejatinya kita pernah dulu ya punya ada satu sesi tentang MCU, bukan Marvel Comic Universe, tapi medical check-up, bahwa semakin bagus kualitas pola hidup sehat kita, semakin kita kecil kebutuhan kita untuk melakukan medical check-up. Semakin buruk pola hidup kita, maka semakin kita perlu mengecek bagaimana cara mengetahuinya untuk at least ada satu ibaratnya menjadi satu slap on the wrist untuk mengingatkan kita, woi, yuk kembali yuk ke pola hidup yang sehat, gitu ya. Ya saya rasa ada tempatnya untuk medical check-up di sana. Tapi kalau sudah sehat masih nyari-nyari juga, berarti namanya apa?
waiting for something to happen kan, gitu. Jadi yang udah cari penyakit, karena itu medical check-up adalah soal finding what's wrong with your body, and sooner or later you'll find it, gitu. Jadi daripada begitu, semakin sehat semakin nggak perlu mengecek. Buat saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Nancy Yu Fitri. Coach, LDL saya itu adalah 275 dan trigliserida saya itu 250. Sejak rutin 2 tahun fitness jadi turun. Terakhir cek lab itu bulan lalu LDL saya 200 dan trigliserida saya itu 195. Apakah itu bisa terus turun bila saya tetap rutin menjalankan fitness dan atur pola makan? Atau harus dengan bantuan obat dari dokter, Coach? Kalau boleh tahu perbedaan LDL dan trigliserida itu apa ya, Coach? Iya, Bu Nancy. Kalau selama ini 2 tahun ini berolahraga, kemudian hasilnya turun tanpa obat, dilanjutkan aja, gitu. Ya, jadi saya nggak melihat kenapa harus dalam kondisi yang lebih baik menambahkan obat. Gitu. Padahal dulu kondisi yang lebih buruk nggak pakai obat, misalnya seperti itu ya. Jadi lanjutkan aja, selamat untuk keberhasilannya menurunkan LDL dan trigliserid ya. Jadi trigliserid itu lemak darah, ya. LDL itu low density lipoprotein ya. Jadi beda. Kalau lipoprotein itu lebih hubungannya kepada protein yang memang ada ikatan lemaknya. Kalau trigliserida itu adalah lemak yang dibuat oleh tubuh, ya, yang ada 3, ya, lemak yang dibuat oleh tubuh tadi saya sudah sampaikan, mungkin joinnya telat ya. Ada lemak organ, visceral, ada lemak di bawah kulit, subcutaneous, dan ada lemak darah yang namanya trigliserid. Jadi itu bisa muncul, trigliserid bisa muncul karena asupan gula yang terlalu tinggi, asupan karbohidrat, atau apapun kelebihan kalorinya yang akhirnya dikonversikan ke lemak dalam tubuh. Sementara LDL mostly diproduksi di liver untuk tugas mengkonversikan ke untuk menjadi very low density lipoprotein untuk bertugas mengambil lemak dalam darah, lemak dalam makanan untuk dibawa ke sel, gitu. Jadi agak ribet. Saya paham bahwa saya mengerti bahwa mungkin beberapa teman di sini yang kurang mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi intinya adalah bagi teman-teman yang mengecek kolesterol, ya, lakukan pengecekan sampai ke partikelnya. Bagi yang mau menurunkan kolesterol, maksudnya lakukan pengecekan ke partikel atau small particle kolesterol untuk menemukan bahwa adakah terjadi penurunan nantinya, penurunan small particle itu, karena small particle itu adalah partikel yang rusak. Kalau small particle yang rusaknya turun, berarti bagus. Bagaimana menurunkan small particle LDL adalah dengan cara mengurangi level gula dalam darah, balik lagi ke latihan beban tadi, balik lagi ke pengendalian asupan karbohidrat, dikurangi yang yang selama ini berlebih, nasi, kentang, tepung, french fries, tepung dan makanan turunannya, roti, biskuit, kue, dan lain sebagainya, somai, bakso, yang pokoknya makanan-makanan yang mengandung tepung, ya, apalagi cendol, pangsit, ya, kerupuk, dan lain sebagainya, ya, dan termasuk tentu gula-gula lain, ya, gula dalam minuman berbagai jenis, entah itu kaleng, kotak, botol, macam-macam semuanya, ya, yang seperti itu. Nah, dengan sudah menurunkan itu semua, maka low particle LDL-nya hampir dipastikan turun. Dan itu akan memudahkan untuk menurunkan LDL-nya secara total. Dan juga jangan salah, ada elemen lain, bukan cuma menurunkan LDL saja, tetapi juga memperbaiki angka HDL-nya dan rasionya. Dengan rasio HDL yang total kolesterol ke HDL yang lebih kurang di antara 3 sampai 3,5, maka kita achieve
uh, angka yang bagus. Jadi kalau misalnya kan tadi ditulis not applicable. Kalau HDL itu tingginya itu jelek, seolah-olah jeleknya di mana. Jadi HDL total kolesterol bisa aja tinggi, tapi kalau HDL-nya rasionya di 3 atau 3,5, it might not be something bad gitu. Mungkin bukan satu hal yang buruk gitu. That's according to Dr. Egbert gitu, which saya juga to a certain degree saya meyakini beliau benar gitu. Jadi lebih kepada why kalau menurunkan LDL dari 275 ke 200 itu purely hanya dengan berpola hidup fitness tanpa obat, lanjutkan. Why run atau why menambahkan ke dalam formula yang sudah menang gitu. Why run the winning formula? Itu menurut saya. Tadi kan sekilas di akhir juga saya menjelaskan tentang penggunaan obat statin yang sebenarnya mungkin tidak begitu berdampak ya gitu untuk kesehatannya maksudnya. Upaya penurunan LDL yang mungkin menurut saya banyaklah cara yang lebih sehat daripada menggunakan produk itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab Ibu Nancy. Nah, ini kita akan lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Tony. Selain HbA1c karena check up-nya itu yang lumayan mahal, bagaimana menyiasati jika gula dalam darah kita itu selalu aman? Apakah dengan cek gula sewaktu atau puasa saja cukup, atau ada indikator-indikator yang lain, Coach? Iya, Pak Tony, sekali lagi, saya orang yang konsepnya, kalau kita sudah tahu bahwa asupan gula kita sudah dikit, asupan karbohidrat kita sudah rendah, dan kita lakukan latihan beban, masih perlu nggak kita cek gula puasa dan HbA1c? Gitu aja. Kalau kita taat peraturan, kita selalu berhati-hati di berlalu lintas, taat peraturan dan rambu lalu lintas, plus kitanya hati-hati dan menjaga etika di jalan, tidak ugal-ugalan, masih penting nggak kita cek apakah mobil kita ada baretnya, apakah mobil kita ada penyoknya. Yang nggak ada tabrakan, yang nggak ada penyok. Nggak ada benturan, yang nggak ada penyok. Ngapain dicek terus? Apalagi mengecek benturan dan mengecek penyok, mahal. Ya, apalagi hari gini gitu loh. Uang kita bisa dipakai untuk banyak hal yang lebih bermanfaat. Kira-kira begitu, Pak Tony. Terima kasih Pak Halim, Pak Tony, semoga terjawab. Ini ada komentar dari Ibu Naomi. Terima kasih Coach, menyimak saja karena tidak terlalu paham. Terima kasih juga Bu Naomi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tony. Terima kasih Coach penjelasan yang detail tentang kolesterol yang selama ini fokusnya cuma pengecekan dalam darah saja. Coach, lemak hewani atau gajah dan kulit hewani apakah termasuk lemak yang tidak baik? Kalau sengaja dicari-cari mungkin jadi nggak baik ya, atau misalnya dicari-cari untuk meningkatkan seolah-olah asupannya. Saya sendiri dulu merasa cut lemak itu bagus ya, tapi dalam koridor ternyata bersyukur cukup tidak melenceng banget gitu, dalam arti lemak yang diturunkan itu adalah lemak atau minyak saat memasak. Tetapi saya tidak dengan sengaja juga untuk menambahkan lemak dalam protein saya. Gitu. Misalnya pilih daging yang lemaknya ekstra tinggi gitu, hati-hati gitu ya. Saya rasa tapi mungkin dengan pola hidup yang sudah dijalankan, saya percaya dengan konsep kalau kita sudah menabung banyak, ceritanya di tabungan kita udah sampai ceritanya ya, tabungan kesehatan kita sudah ratusan miliar, sudah triliunan, maka hal-hal seperti itu saya rasa bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu.
lemak jenuh atau apapun juga kolesterol biasanya untuk pasien yang kolesterolnya tinggi, yang partikel kolesterolnya atau ox-LDL-nya, oxidized LDL-nya tinggi karena gula darahnya tinggi, yaitu pola makannya di Indonesia itu, orang Indonesia masih seperti itu. Lemak tinggi, karbohidrat tinggi, jadilah di sana, terjadilah. Jadi kalau misalnya mau diturunkan ya gimana? Lemak yang memasak menggunakan minyak-minyak yang nggak bagus itu sudah diturunkan, asupan karbohidrat dan gula juga sudah diturunkan, lakukan latihan beban, cukupi protein. Ternyata dengan mencukupi protein selama ini kita cenderung kekurangan protein, kita harus naikkan asupan protein kita, dan karena meningkatkan asupan protein berarti meningkatkan juga asupan lemak, that is normal and safe. Tapi kalau sengaja untuk mencari kulit hewani untuk ditambahkan, saya rasa itu nggak begitu wise juga. Gitu. Kita tapi memang perlu ada dalam ranah memang sekarang mencari the nice balance antara yang namanya ketakutan berlebih terhadap makanan berkolesterol seperti yang biasa ada di dalam lemak dan saturated fat somehow menjadi satu paket karena itu biasa banyak ada di makanan hewani, ya, saturated fat dan kolesterol hanya ditemukan dalam makanan hewani. Tapi sebenarnya saturated fat juga ada di nabati, yaitu di minyak kelapa, gitu ya. Dan somehow malah sehat, lebih aman gitu daripada minyak-minyak yang tadi bunga-bungaan itu dan dari biji-biji, ya. Saya merasa kita selama ini terlalu takut pada kolesterol dan saturated fat, yang berarti bisa dinaikkan karena kita terlalu parno dan takut. Terlalu kita tekan turun. Yuk kita naikkan asupan protein, terutama hewani, sehingga akhirnya kolesterol dan asupan saturated fat itu mau nggak mau naik. Nggak apa-apa nggak. Should be fine. Karena apa? Manfaat mencukupi protein jauh melebihi bahaya dari menambahkan sedikit lemak itu. Gitu. Ya, dan kolesterol itu. Di sisi yang lain, kita kan juga menjalankan pola hidup sehatnya nggak cuma itu. Mengatur pola makan, kita cukupkan serat, ya protein kita cukup, toksisitas di lingkungan kita, asap rokok, gorengan, dan segala macam kita kurangi. What is there to worry? Gitu maksudnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu ketakutan sampai kita tekan asupannya. Jangan juga karena kita pikir, oh karena katanya ilmiah sudah aman, maka kita cor-coran juga. Saya rasa enggak. Kita nggak di situ, kita cari di tengah-tengahnya. The nice balance. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Pak Tony. Nah ini juga sudah ada komentar dari Pak Tony. Wow, jawaban yang simpel dan mengena Coach. Kalau udah jaga gaya hidup, kenapa kita takut? Yes Coach, saya paham banget, tidak terpikirkan. Ya. Terima kasih Pak Tony. Nah ini kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Erafin Dainti. Siang Coach, saya ada sedikit masalah di bagian bahu setelah latihan beban. Sepertinya saya kurang pemanasan atau mungkin juga saya salah gerak. Berakibat bahu saya itu sakit dan sulit bergerak. Apakah yang harus saya lakukan untuk mengobati bahu saya, Coach? Silakan, Pak Halim. Terlalu general untuk didiagnosa, dan saya juga bukan pakar diagnosa ya, karena saya bukan dokter, dan juga saya bukan spesialis dalam hal physical therapy, tapi saya rasa istirahat salah satu hal yang sangat powerful. Mungkin coba bisa dicek nama kondisinya apa, sehingga dicari alternatif atau cara untuk memperbaikinya. Di sisi lain berarti juga harus ada upaya untuk menganalisa, yaitu apa penyebabnya. Kurang pemanasan, berarti pemanasannya dicukupin. Salah gerak, berarti cari informasi bagaimana supaya menggerakkan yang baik. Salah satunya yang bisa saya tawarkan adalah untuk membawa siku ke depan bahu. Ya, jadi siku selalu ada di depan badan. Jadi kalau latihan bahu, itu sikunya kalau misalnya ke atas atau ke bawah, tarik ke bawah atau dorong ke atas,
Sikunya itu ada di depan badan. Ya, jadi kalau dilihat dari samping, saya nggak begini, tapi saya begini. Ya, itu satu. Yang kedua adalah waktu melakukan gerakan dorong pun, ya, atau misalnya gerakan tarik atau dorong, sikunya tidak lebih tinggi dari bahu. Bahkan lengan sejajar lantai atau paralel lantai seperti ini ya sudah cukup menyakitkan. Apalagi kalau nanti ada beban yang menekan. Ya, saya tidak akan menganjurkan itu. Biasanya saya bilang ini kalau sejajar dengan lantai adalah 100%, maka persepsi itu ketinggian maksimal itu, nah kita begitu turunkan, kita merasakan kok stresnya hilang. Cari stres hilang itu di mana, lebih kurang mungkin di 70%, dan lakukan gerakan dalam rentang ini. Bukan dari sini ke sini. Dari sini ke sini kita nggak lakukan. Ya, jadi dua hal itu. Bahu tidak lebih tinggi dari, siku tidak lebih tinggi dari bahu, dan siku tidak jauh berada di belakang bahu. Semoga terjawab. Untuk pencegahan. Terima kasih Pak Halim. Ibu Erlafin semoga terjawab. Nah ini juga ada komentar dari Bu Nonsi. Terima kasih banyak Coach untuk ilmunya. Terima kasih juga Bu Nonsi. Nah ini ada juga dari Pak Agung komentar. Halo Coach Halim dan Mbak Jessica dan teman-teman saya menyimak saja ya. Semoga selalu sehat dan konsisten latihan beban. Amin. Terima kasih Pak Agung. Nah ini juga dari Bu Erlafin sudah mengucapkan terima kasih Coach. Oke, baik sahabat pembelajar, apabila masih ada pertanyaan, boleh silahkan ditulis saja pertanyaannya. Apabila sudah tidak ada, mungkin saya boleh memberikan kesempatan untuk Pak Halim melakukan sebuah closing statement. Silahkan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar. Mungkin episode ini kalau nanti udah di-upload, bisa ditonton lagi untuk dapat pemahaman yang lebih baik. Tapi intinya kita mungkin bisa melihat bagi diri kita ataupun bagi orang-orang yang kita kasihi, kalau memang mereka memiliki masalah di kolesterol tinggi, biasa hubungannya pasti dengan satu, berarti cek pola hidupnya apakah asupan karbohidratnya masih tinggi. Ya, biasa berarti hubungannya dengan karbohidrat asupannya masih tinggi termasuk gula-gula. Bahkan buah sekalipun, ya. Hati-hati di sana. Terus yang kedua, melakukan pengecekan itu nggak cukup hanya apa yang di permukaan. Nggak cukup hanya total kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserid. Tapi juga berarti harus dicek yang namanya partikel kolesterol atau small particle kolesterol untuk mencari jumlah oxidized kolesterol. Kolesterol yang teroksidasi yang sebenarnya menjadi indikator inflamasi yang disebabkan oleh gara-gara si gula darah yang buruk tadi. Gitu, HbA1c yang jelek. Coba minta mereka juga untuk cek HbA1c. Takutnya HbA1c-nya udah tinggi dan mereka nggak tahu, yang mereka ketahui cuma LDL. Jadi sambil melakukan beberapa hal itu, ya enggak. Kalau misalnya mau memperbaiki pola hidup sambil menggunakan medikasi, silakan. Ya, itu hak setiap orang untuk memilih mau menggunakan apa. Tapi saya sendiri pribadi menganjurkan do it naturally. Badan kita better off dimaksimalkan kemampuan diberdayakan ya secara maksimal kemampuan pulihnya daripada diganggu dengan hal-hal yang sifatnya kimiawi dan beracun yang memiliki kontraindikasi juga. Gitu. Jadi itu aja sih jadi masukan saya. Semoga perbaikan lifestyle ya akhirnya bisa membuat angka itu turun sehingga akhirnya masuk ke rentang normal yang sehat sehingga tidak perlu lagi dicek apabila lifestyle-nya di-maintain. Seperti itu semoga ya. Mungkin nanti siapa tahu half a year ke depan, 3 bulan ke depan ada yang menerapkan ini ke dirinya dan keluarganya, bisa di-share juga di grup ya biar rame. Seperti itu aja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali atas inspirasinya hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada
seluruh sahabat pembelajar yang hadir di tengah-tengah kita. Dan sahabat pembelajar, saya akan ingatkan lagi untuk betul kata Pak Halim, nanti setelah ini kita akan masukkan ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi apabila Anda ingin mengulang hari ini, materi kita hari ini, boleh sekali di YouTube-nya kita di Indonesia Belajar Official. Dan sahabat pembelajar, jangan lupa juga untuk masuk ke dalam grup WA-nya WA kita, karena nanti boleh juga materi Pak Halim akan di-share ke dalam grup tersebut. Oke, terima kasih Pak Halim sekali lagi, dan terima kasih juga bagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan sahabat pembelajar mungkin boleh juga untuk ucapkan terima kasih kepada Pak Halim. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Terima kasih.